Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu semua hanya oleh karena kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyerahkan serangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Tuntun sertai Tuhan, berjalannya ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, walaupun di tengah pandemi yang belum juga berakhir ini, namun Tuhan Yesus tetap setia menjaga kita. Tuhan Yesus tetap setia menolong kita, dan kasih setia dari Tuhan tetap menyertai. Namun Kau yang
tiba saatnya kita akan belajar bersama dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau tinggalkan segala beban masalah kita. Kita hanya mau fokus kepada Tuhan. Kita mau merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mau merenungkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan kita adalah penolong yang setia di dalam kesesakan kita. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan
Mari kita berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti pujian yang kami pujikan. Begitu dalam dan luas kasih-Mu Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kami berharga di mata-Mu. Sehingga Engkau rela mati buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk waktu yang luar biasa ini. Engkau perkenankan kami berada di tempat ini. Itu juga merupakan anugerah yang tak terhingga buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, beri kami hati yang setia. Beri kami hati yang terus mengasihi-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun, hanya Engkau Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama umat-Mu mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus persiapkan setiap hati kami. Suburkanlah setiap hati kami agar kebenaran firman-Mu benar-benar bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Mari Tuhan, Roh Kudus, pimpin kami semua, beri kami semua pewahyuan, agar setiap kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilahkan untuk duduk saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saat ini pertama kali kita ibadah yang streaming dengan peralatan yang apa yang kita punya. Jadi seperti Tuhan memberikan apa yang ada, apa yang kita punya, 5 roti 2 ikan kita pergunakan sebaik-baiknya. Dan mohon terus dukung doa agar saat ini apa yang sudah ada terus Tuhan tambah-tambahkan agar kita bisa lebih baik lagi. Mari kita buka Alkitab kita atau bisa buka di HP kita masing-masing. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 akan saya bacakan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nats ini menceritakan tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Di dalam nats ini banyak sekali karakter Kristus yang dapat kita contoh, dapat kita teladani. Tapi saat ini saya mau fokus di ayat 23. Saya ulang sekali lagi ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Di ayat tersebut kita mau belajar dari keteladanan Kristus. Bagaimana Tuhan kita diperlakukan sedemikian. Kalau saudara-saudara pasti semua sudah melihat film bagaimana Tuhan Yesus dicaci maki, dikata-katain, kalau zaman sekarang dikata-katain yang sangat-sangat menyakitkan hati. Tapi kita mau belajar dari keteladanan Kristus. Bagaimana Tuhan kita diam saja, tidak membalas atau apapun. Apa yang diajarkan Tuhan itu berbeda sekali dengan apa yang dunia ajarkan. Kalau secara alaminya orang itu kalau dilukai pasti membalas, itu secara alaminya. Bahkan kalau kita lihat di film-film, saya selalu melukiskan di film-film ya, soalnya saya itu hobi nonton film. Tetapi di film-film seringkali ceritanya tidak lepas dari balas dendam. Kalau saudara-saudara mungkin semua sudah tahu ya, ratu horor Indonesia itu siapa? Belum ada yang menggantikan, saya tidak perlu menyebutkan namanya, semuanya pasti tahu. Sampai sekarang belum ada ya yang menggantikan ratu horor Indonesia. Bahkan di film tersebut hantu pun balas dendam. Jadi sampai segitunya. Dan di film-film juga diceritakan pemeran tokoh utamanya bisa saja membalas dendam, dan kita disuguhkan untuk sesuatu yang akhirnya mendukung untuk tokoh itu membalas dendam. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan itu oleh dunia dikemas untuk kita mengiyakan, mengaminkan untuk kita bisa membalas. Secara naluri orang itu ingin membalas. Jadi rasanya belum puas kalau belum membalas. Alaminya seperti itu. Makanya di dalam Alkitab dituliskan, biar dia semakin bertambah, ku semakin berkurang. Kenapa seperti itu? Karena segala persoalan kebanyakan muncul karena kita, aku, ego kita masing-masing. Makanya kenapa Tuhan di Alkitab dituliskan, biar Tuhan yang semakin bertambah, kita harus semakin yang kecil. Karena segala masalah apapun itu, semuanya aku, semuanya diriku, semuanya untuk pribadi kita masing-masing. Segala sesuatu, coba dari korupsi. Korupsi juga dimulai dari aku, keluargaku, semuanya untuk kepentingan aku. Bahkan di dalam perdebatan, orang kalau enggak membalas itu rasanya gregetan. Kalau
orang Jawa ngomong tuh nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa gergeten itu. Jadi ada keinginan untuk membalas. Kalau tidak membalas rasanya belum puas. Dan di sini membalas dendam bukan berarti kita melukai secara fisik. Membalas itu bisa secara halus. Bisa juga secara halus kalau nggak tahu ya kalau di luar Jawa, kalau di Jawa itu seperti kayak cinta ditolak dukun bertindak. Nah, bisa seperti itu. Jadi bisa cara halus apa cara kasar seperti itu. Dan menurut saya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang harus kita perhatikan dan kita harus hati-hati adalah membalas yang halus. Maksudnya begini saudara-saudara, jika kita sakit hati kepada seseorang, kita tidak membalas langsung dengan omongan, tetapi kita cukup menyimpan, bukan ngajari ya, tapi bisa seperti itu dan harus kita waspadai. Jadi kita bisa ngomong ke orang lain, mengatakan yang jelek, dan akhirnya orang tersebut jadi membenci yang seharusnya bukan ranahnya. Itu sama saja balas dendam, cuma caranya halus. Dia kalau orang Jawa ngomong nabok nyilih tangan. Jadi bagaimana di depan kelihatan kita tetap baik, tapi kita bisa ngomong-ngomong yang jelek pada. Jadi yang harus diwaspadai itu justru hal-hal yang tidak kelihatan seperti ini. Dan kita percaya bahwa ketika kita punya Tuhan Yesus, jika Roh Kudus ada di dalam kita, kalau kita sudah mau istilahnya dosa mengintip di dalam hati kita, kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, pasti akan memperingatkan, stop untuk kita membalas sesuatu. Bahkan pembalasan itu bisa mengakibatkan perang saudara. Gara-gara tidak ada yang mengalah, banyak terjadi peperangan suku, peperangan saudara. Itu karena apa? Karena ya egonya yang didahulukan, akunya yang tidak mau dikecilkan. Di sini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan kita, itu Allah kita, Allah yang besar, Allah yang tinggal menghardik angin langsung diam. Bisa saja Tuhan seperti itu, tapi Tuhan mau mengajari kita di dalam keadaan apapun untuk kita diam. Ada yang bilang diam itu adalah emas. Itu ya ada benarnya juga. Mending kita diam. Kalau kita menanggapi, persoalan tidak akan pernah berhenti. Adanya malah semakin panas, semakin panas. Jadi mending kita menurunkan ego kita berdoa, dan kita mengampuni. Saya di sini mau berbagi, kalau belajar karakter Kristus itu kita sudah pernah menulis ada sekitar mungkin 100 ada karakter Kristus. Mengapa sih kita harus belajar karakter Kristus? Karena kita hidup sehari-hari itu ya ketemu siapa saja, dan kita harus sebagai orang Kristen, orang yang selalu disorot, ya kita harus belajar dari karakter Kristus. Jadi mengapa kita ada aha, ada aba, ya cara kita belajar adalah ya kita dari firman Tuhan, cara belajar kita adalah kita dari Kristus. Dan menurut saya tidak ada orang yang bisa lulus. Contohnya kesabaran.
Tidak membalas berarti sebenarnya juga kesabaran juga. Saya yakin tidak ada orang yang lulus sabar. Pasti ada saja setiap harinya kita itu, kesabaran kita itu diuji. Entah hal-hal yang sepele, entah itu rumah kotor belum dibersihkan, hal-hal untuk ibu-ibu rumah tangga mungkin bisa ngerasain ya. Apalagi kalau udah capek, tempat rumah masih kotor, waduh rasanya ini rambut sudah berdiri semua. Jadi untuk hal kecil kesabaran aja kita itu terus untuk belajar. Dan tidak pernah ada kata kita lulus, karena hidup kita proses terus. Jadi kenapa kita terus belajar? Ya karena kita memang proses belajar terus, nggak ada kata berhenti. Kalau berhenti nanti kita menjadi orang yang stuck. Kita nggak akan mudah dapat masukan orang, kita ya nggak berbuah, nggak berkembang kalau kita stuck, nggak belajar. Ada banyak hal kenapa kita stop untuk membalas. Kita belajar dari Kristus, bagaimana Tuhan dicaci maki, Tuhan tetap diam. Tuhan dikata-katai apapun, Tuhan tetap diam. Apalah kita orang biasa kayak gini, Tuhan aja bisa diam. Kita orang biasa harus juga bisa mencontoh Tuhan kita. Ada banyak hal tapi saya mau membahas 3 hal. Kenapa kita tidak usah membalas? Mengapa kita stop untuk membalas? Yang pertama adalah penghakiman adalah hak Tuhan. Mari kita buka di Ibrani 10 ayat 30. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ini yang berkata Tuhan, bukan saya hanya membaca. Alkitab sudah jelas mengatakan, pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi saudara-saudara, bukan hak kita untuk kita membalas. Entah orang mau ngomong apa tentang kita, entah orang mau menyakiti kita, entah orang mau mencaci maki kita. Sebaik-baiknya kita pasti akan ada yang mencela. Jokowi sebaik-baiknya begitu, itu kalau kita lihat semua dari A sampai Z, itu Jokowi sudah dijelek-jelekan. Itu sebagai manusia normal pasti juga pasti yang gak enak ya saudara-saudara. Kalau kita lihat di Korea banyak artis-artis yang tidak kuat sampai depresi, sampai bunuh diri. Itu karena bulian netizen yang sungguh keterlaluan. Jadi jangan anggap enteng, kata-kata, hanya kata-kata saja itu bisa sangat menyakiti. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhikmat, harus mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Tetapi kita itu orang Kristen itu akan selalu disorot oleh dimanapun kita berada. Jadi ya kita berlakulah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Di sini Tuhan mau agar kita tidak membalas. Apapun itu kita tidak usah membalas. Cukup 1 orang yang berdosa. Jangan tambah-tambahin. Kalau kita membalas yang berdosa jadi 2 orang. Dunianya penuh nanti, penuh dengan orang berdosa. Jadi cukup kalau ada siapapun atau apapun, sudahlah kita diam saja. Diam itu bukan berarti kalah. Mungkin dunia mengatakan kita kalah, tetapi enggak apa-apa, kita menang di dalam Tuhan.
kita sudah menang di dalam kedagingan kita. Jadi jelas sekali di Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Sudah kita diam saja, kita enggak usah membalas, dan biar Tuhan yang menghakimi. Saya terkadang gemes itu sama kalau melihat oknum yang korupsi tetapi belum dapat balasan. Jadi kayak korupsi seenaknya sendiri tapi kadang tidak masuk penjara, itu kadang gemes banget gitu. Tapi kembali saya selalu mengerem untuk saya tidak masuk ke emosi tersebut, karena kalau kita masuk kadang damai sejahtera kita tercuri oleh hal-hal seperti itu. Ya, kita mikir Tuhan masih sayang sama orang-orang seperti itu untuk memberi waktu mereka bertobat. Tapi yang jelas dunia mungkin tidak bisa membalas, tetapi Tuhan nanti ada penghakimannya. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau tidak segera bertobat, itu penghakimannya, itu adalah hak Tuhan. Jadi yang pertama kita belajar untuk tidak membalas karena penghakiman adalah hak Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus mengampuni. Gampang sekali ya saudara-saudara ngomong mengampuni. Ngomong itu paling gampang, tetapi yang praktek itu yang sulit. Di sini kita semua belajar, tidak ada di sini manusia sempurna. Semuanya pernah jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Atau mungkin kadang perkataan kita melukai seseorang, kita juga anggap kita tidak tahu, tapi mungkin perkataan itu menyakiti orang, kita juga tidak tahu. Tapi kita mau belajar untuk kita bisa mengampuni. Mengampuni itu harus benar-benar dari dalam hati. Kalau mau ngetes bisa mengampuni atau belum, itu karena yang tahu hati kita itu hanya Tuhan. Kita bisa, oh aku wis mengampuni, oh, sudah lama itu tak ampuni. Gampang saudara. Tapi coba yang bisa ngecek itu kita. Coba kita mikir dalam hati kita. Masih sakit enggak hati kita kalau kita mengingat kejadian orang yang menyakiti kita itu? Kalau bahasa Jawa itu getem-getem gitu loh. Apa ya, getem-getem itu gemes gitu loh. Nah, kalau masih seperti itu berarti masih belum mengampuni saudara-saudara. Jadi ini kita semua itu ya, karakter Kristus itu semua untuk pribadi masing-masing ya. Di sini kan juga ditulis penghakiman adalah hak Tuhan. Jadi bukan saatnya kita menghakimi orang lain. Karena firman Tuhan ini digunakan untuk pribadi kita masing-masing. Kita tidak bisa merubah orang, tapi mari kita merubah diri kita sendiri. Orang ya bagiannya orang, terserah dia mau gimana-gimana. Tapi kita mau merubah diri kita sendiri. Bagaimana kita meresponi setiap kejadian, bagaimana kita meresponi ketika kita berselisih, bagaimana kita meresponi ketika ada gesekan-gesekan. Itu kita tidak bisa menghakimi orang lain, kita tidak bisa menyalahkan orang lain, tetapi kita salahkan diri kita saja. Kalau kita menghakimi nanti nambah yang dosa. Jadi cukup kita saja yang berubah. Kita mau berubah, belajar dari karakter Kristus. Harus mengampuni. Jadi mari kita buka di Markus 11 ayat 25.
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi saudara-saudara, mengampuni itu kalau menurut saya hukumnya wajib. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Kalau dipikir-pikir seberapa berat sih kesalahan orang tersebut sampai kita tidak mau mengampuni? Apakah kesalahan tersebut sampai merugikan kita atau sampai membuat kita gimana? Kalau kita renungkan pasti itu kesalahan-kesalahan yang sepele. Tapi karena akunya yang lebih besar, jadi perkara kecil jadi kelihatan besar. Jadi saudara-saudara, kita semua mau belajar bahwa mengampuni itu wajib hukumnya. Kita semua belajar. Saya sendiri juga terus belajar. Firman Tuhan ini ya untuk saudara juga untuk saya. Kita di sini semuanya berproses, bertumbuh. Yang penting kita tidak berhenti. Yang penting kita tidak kagol untuk kita tidak mau bertumbuh, untuk kita tidak mau terus belajar. Kalah itu kalau ketika kita berhenti, kalau kita tidak mau melanjutkan, itu kita kalah. Tapi selama kita punya Tuhan Yesus, apapun kita dapat lakukan. Yang ketiga, saudara-saudara, lawan kita bukan darah dan daging. Mari kita buka di Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara-saudara, di sini kalau kita ada masalah dengan siapapun itu, ingat nggak usah membenci. Karena kita harus ingat ayat ini. Musuh kita itu bukan daging kok. Kita itu bukan melawan darah dan daging. Jadi kita bukan melawan manusia. Yang kita lawan itu roh-roh yang di udara, penghulu-penghulu, kuasa-kuasa gelap. Jadi kalau kita mau membenci seseorang itu salah besar. Kita membenci roh jahat yang bisa memakai orang, sehingga orang itu bisa menyakiti kita. Atau kalau kita enggak hati-hati, saya selalu ingat cerita Ananias dan Safira. Jika kita tidak berhati-hati dalam menjaga hati, iblis bisa memakai kita. Hati-hati, iblis bisa memakai kita. Kita bisa menjadi alatnya iblis untuk merusak hubungan, untuk membuat kekacauan. Jadi kenapa kita perlu membaca firman, perlu merenungkan firman itu siang malam, ya untuk berjaga-jaga itu. Karena musuh kita itu barang yang tidak kelihatan. Dan kita bisa lawannya juga ya dengan kuasa Tuhan. Kita bisa melawannya kalau kita ya benar-benar dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa melawan iblis kalau kita enggak jarang-jarang baca Alkitab? Iblis itu dia pengalamannya jutaan tahun. Jadi kalau kita masih enggak benar-benar di dalam Tuhan, kalau kita mengusir iblis malah diketawain. Jadi semuanya itu manusia sebenarnya dikasih Tuhan itu porsi yang sama, kuasa yang sama. Tetapi bagaimana setiap kita mempergunakan kuasa itu.
Dan kuasa itu bisa digunakan kalau bisa diaktifkan kalau kita punya pedoman kita ya Alkitab kita ini. Makanya sebagai orang Kristen ya makanan kita itu ya firman Tuhan. Kita tidak bisa berhenti untuk makan firman Tuhan. Karena kita bisa terus hidup karena firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, saat ini 3 hal yang kita harus belajar. Kita mengurangi keakuan kita. Biar Tuhan yang semakin bertambah, kita semakin berkurang. Jadi mari kita ingat 3 hal. Stop untuk membalas, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Yang pertama, penghakiman adalah hak Tuhan. Ingat saudara-saudara, hal yang pertama kita enggak usah membalas, karena penghakiman adalah hak Tuhan. Kedua, kita harus mengampuni. Dan yang ketiga, lawan kita bukan darah dan daging. Kita di sini semuanya berproses, kita semuanya bersama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Dan yang terpenting adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Baik belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita minta Tuhan untuk memampukan kita. Secara manusia kita tidak mungkin, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada kata yang tidak mungkin. Kita mau hidup berdamai kepada semua orang. Apa sih yang mau kita sombongkan akan hidup kita? Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan Tuhan inginkan. Yang paling berharga yang kita punya adalah kehidupan kita. Dan Tuhan mau agar apa yang berharga itu menjadi persembahan yang terbaik buat kemuliaan namanya. Tuhan itu tidak perlu kekayaan kita. Tuhan sudah super Allah yang maha segalanya. Tuhan hanya mau hati kita. Apakah hati kita, apakah hidup kita benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Mari saudara-saudara, ada waktu untuk saudara bisa merenungkan itu. Minta Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku. Setiap kita pasti mempunyai hal yang spesifik. Kita satu tubuh di dalam Tuhan untuk saling melengkapi, bukan saling membalas, saling mencaci, tetapi untuk saling mengisi, saling menguatkan. Karena yang Tuhan inginkan adalah hal tersebut. Jika anak-anak Tuhan bisa bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa kami lemah. Daging kami lemah Tuhan. Terkadang kami masih emosi. Terkadang kami masih belum puas kalau kami tidak membalas Tuhan. Saat ini Tuhan, beri kami hati yang lembut, beri kami hati yang melekat kepadamu, hati yang penuh kasih seperti kasih-Mu Tuhan, agar kami bisa mengasihi setiap kami Tuhan, seperti Engkau melihat kepada kami Tuhan. Tidak melihat kekurangan kami, tidak melihat cacat kami, tetapi kami sebagai ciptaan-Mu yang mulia Tuhan,
untuk menggenapi setiap rencana-Mu yang sempurna, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami berdoa untuk seluruh jemaat. Seluruh jemaat dimanapun berada. Berkati setiap jemaat. Beri mereka kelembutan hati. Beri mereka hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Dan bisa mengasihi sesama. Seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami banyak kesalahan dan pelanggaran Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami ketika kami meminta ampun atas segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat. Bicaralah secara pribadi untuk setiap jemaat, agar mereka hidup menurut rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Biar mereka mempergunakan hidupnya benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu sudah selesai. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus belum selesai untuk bekerja terus di dalam setiap kehidupan para jemaat. Membangun karakter kami. Perbaiki segala kerusakan-kerusakan karakter kami Tuhan. Kami mau mempunyai karakter seperti-Mu Tuhan. Dan kami perlu pertolongan-Mu untuk kami bisa menjadi pribadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, saat ini kami juga mau melepas pengampunan buat siapa saja yang sudah menyakiti hati kami. Saat ini juga kami juga minta ampun Tuhan jika ada pelanggaran di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika hati kami bersih, Engkau akan dengan leluasa bicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pengurus, seluruh pekerja yang sudah bersusah payah selama 1 tahun ini Tuhan, untuk melayani di rumah-Mu. Banyak hal yang sudah dilewati, banyak air mata yang sudah menetes, tapi kami percaya Tuhan, bahwa segala jerih payah kami tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami menjadi bagian tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi bagian pekerjaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang mendengar berita keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus yang terus bekerja untuk setiap saudara-saudara, memberi mereka kekuatan, memberi mereka kuasa, memberi mereka semangat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan yang sangat memberkati saudara. Di pagi hari ini kita telah diingatkan kembali untuk tidak membalas ketika ada orang yang menyakiti hati kita. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan sekitar kita, ada saja orang yang menyakiti hati kita. Entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk jangan membalas. Jangan membenci, tapi mari mengasihi. Mengampuni memang bukanlah hal yang mudah, saudara. Kita semua di sini belajar. Namun marilah kita sama-sama berusaha, sama-sama belajar untuk bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk yang bertugas, dipersilakan. Kita akan memuji Tuhan bersama. Sabarlah kamu. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah berkumpul di tempat ini, kami telah memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati setiap kami yang sudah memberi dan yang belum sempat memberi Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, setiap usaha kami, usaha apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya Engkau turut memberkati. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan bisa memberi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Persilakan kepada Mbak Feby. Cek. Puji nama Tuhan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita mengucap syukur, minggu ini sudah minggu kedua kita mulai mengadakan ibadah
onsite. Mengucap syukur untuk segala semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berterima kasih untuk kerjasama semua jemaat untuk dengan tertib melaksanakan protokol kesehatan yang ada, dan ibadah offline ini diadakan hanya 1 kali ibadah jam 10, dan mohon mendaftar dulu ya melalui fasilitator DNA-nya masing-masing atau ke sekretariat gereja. Jadi silahkan mendaftar dan harap diperhatikan ketentuan-ketentuannya yang berlaku, yaitu batas usia dan selalu menerapkan protokol kesehatan selama berada di gereja. Dan mulai minggu ini tidak ada lagi rekaman ibadah, jadi ibadah yang kita adakan sekarang ini juga disiarkan secara streaming melalui channel YouTube kita, dan link ibadah akan di-share jam 10 kurang ya. Jadi link ini masih ada sekitar 1 jam setelah ibadah ini selesai, dan setelah itu akan di take down. Jadi bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja, bisa mengikuti ibadah bersama-sama melalui live streaming di YouTube. Puji nama Tuhan, minggu lalu kita sudah mengumpulkan persembahan Paskah. Jadi persembahan Paskah ini adalah tradisi GKN ya, setiap tahun, setiap Paskah mengumpulkan persembahan Paskah untuk penginjilan bagi dunia, dan setelah ditutup tanggal 4 April minggu yang lalu sudah terkumpul sebesar 1.392.000. Terima kasih atas persembahan saudara. Persembahan ini akan dikirimkan ke GKN wilayah untuk disalurkan ke GKN pusat sebagai dana misi. Kemudian GKN So Fellowship yang biasanya seminggu sekali jam 6 sore lewat Zoom meeting ya, mulai bulan ini kita adakan sebulan sekali, minggu pertama. Jadi GKN So Fellowship yang via Zoom meeting jam 6 sore diadakan sebulan sekali setiap minggu pertama. Jadi sore ini enggak ada, nanti ada lagi bulan Mei minggu pertama. Demikian Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang lain bisa dilihat di warta ibadah mengenai DNA, ABA dan AHA. Informasi-informasi yang lain bisa menghubungi sekretariat gereja dengan nomor yang tertera di warta Bapak Ibu Saudara. Silahkan kalau ada hal yang tidak jelas bisa ditanyakan ke sekretariat gereja ataupun ke fasilitator DNA-nya masing-masing. Terima kasih. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan kita meminta berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, penyertaan, perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah bagi saudara jemaat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Persilakan duduk kembali, jemaat, untuk bersaat teduh bersama. Saat teduh selesai. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.